Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Reski Motor ya untuk kesempatan kali ini. Dan di sini ada pasien Mio ya, Mio. Kendalanya itu tenaganya itu tidak ada, Mas Bro ya. Di sini untuk bagian CVT sudah saya bongkar dan sudah dicek ya. Jadi untuk bagian puli belakang dulu yang dibongkar karena posisinya emang pada waktu awal jalan, pada waktu awal tarikan ada suara ketukan-ketukan ya, jadi kayak suara tetek-tetek. Nah, di sini setelah saya bongkar dan dicek, kita perhatikan di sini, Mas Bro. Untuk bagian mangkoknya itu tidak rata ya, jadi kayak bekas tapakan dari kampas gandanya di sini tidak rata. Nah, dilihat tuh. Jadi kayak gelombang-gelombang, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, jadi seharusnya kan di sini rata. Jadi untuk bekasnya itu merata semuanya. Tapi di sini kok tepaknya kayak gini. Ini ada yang kayak ngeruk banget, terus di sini kok ada yang hitam-hitam gini. Di sini sudah diketahui bahwa kemungkinan yaitu karena tidak ratanya atau tidak stabilnya posisi pada waktu cengkraman dari kampas ganda ke bagian mangkoknya. Di sini penyebabnya bisa karena kita lihat langsung saja. Nah, di sini ya. Di sini terdapat puli bagian belakang yang masih komplit ya, sama kampas gandanya seperti ini yang sudah dilepas. Kita langsung lihat di sini. Di sini kelihatan nggak, Mas Bro? Di sini kampas gandanya itu habisnya itu kok tidak rata. Nah, di sini miring. Ini kalau kita bikin rata seperti ini, kita lihat ini kan kayak miring gitu. Nah, di sini kita lihat juga. Seharusnya yang posisi benar itu sama. Kalau kita luruskan, nah seperti ini seharusnya. Ini kan rapat ya. Tapi di sini kalau kita lepas, nah sini. Akhirnya di sini akan tidak stabilnya pada waktu cengkeraman di bagian kampas, maksudnya di mangkok gandanya. Jadi seperti ini kita terapkan di sini ya. Jadi pada waktu di sini berputar, karena di sini menggunakan gaya sentrifugal, pada waktu putaran tinggi di sini akan mekar ya, akan mekar di bagian kampas gandanya. Jadi akan naik, dan naik itu akan menjepit atau juga mencengkram di bagian mangkok gandanya seperti ini. Karena di sini posisinya seperti ini otomatis ya. Jadi ini akan menyebabkan tidak rata. Akhirnya efeknya itu tenaganya itu tidak ada, alias melusut ya, Mas Bro ya. Di sini juga sudah kelihatan banget. Terus kita lihat di sini, kita fokuskan di sini nih. Nah, ini kampas gandanya di bagian sepatunya ya, di bagian aluminiumnya. Jadi ini bukan kampas ini, tapi di sini udah aluminiumnya. Ini sampai kena seperti ini. Tuh ya, seharusnya itu tidak boleh ya. Tidak boleh sampai ke bagian sepatunya. Jadi ini akan menyebabkan bunyi. Jadi pada waktu awal tarikan awal ini nempel di bagian mangkoknya. Kita lihat bekasnya di sini. Jadi tapaknya di bagian dalam sana, kalau kita raba seperti ini legoknya tidak sama seperti ini, kita lihat. Nah, ini caranya untuk merasakan apakah ini legok, ini bisa pakai jari kita diraba seperti ini. Yang seharusnya itu adalah dari bagian dalam sana sampai ujung luar sini, ini rata ya, rata seperti ini seharusnya. Tapi di sini legok seperti ini. Oke, Mas Bro ya. Jadi itu penyebab salah satunya dari Mio di sini yang tenaganya tidak ada. Oke. Dan tentunya perbaikannya yaitu kita amplas dulu ya, kita ratakan dulu. Jadi ya
kita bisa perbaiki. Jadi nggak usah diganti dulu Mas Bro ya. Jadi kita bersihkan dulu, kita amplas. Caranya bisa nanti saya tutorialkan bagaimana caranya untuk membersihkannya. Terus dan di sini untuk di bagian di sini yaitu akan kita ganti saja, karena otomatis kalau kita ganjel atau kita ini akan susah juga nanti Mas Bro. Ini seperti ini tuh kan. Ini seharusnya di sini yaitu rata, tidak miring seperti ini. Oke, nih. Nah, kalau kita rapatkan di sini nih dapat. Oke, kita coba nanti saya untuk bersihkan dulu ya untuk mangkoknya. Kita buka dulu. Oke, di sini cara membersihkannya ya untuk yang paling mudah, dan kita bisa untuk di bagian mangkoknya kita masukkan di sini saja seperti ini. Nah, kita putar di sini ya. Kita putar di sini akan berputar seperti ini. Oke, kita ambil di sini amplas. Di sini ada beberapa macam amplas ya. Ada yang halus, ada yang kasar. Kita lihat di sini di bagian untuk dari angka di bagian belakang yang kasar atau yang halus. Oke, kita langsung saja kita bersihkan di sini. Caranya seperti ini. Kita tempelkan. Kita tempelkan di sini amplasnya, kita putar rodanya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita pasang lagi. Oke, bisa itu ya, kita lihat langsung di sini. Nah, itu sudah mulai kelihatan agak rata. Kita ulang beberapa kali sampai betul-betul rata ya Mas Bro ya. Ini ya awalan, ini sudah mulai merata itu ya, sudah kelihatan agak lumayan rata. Kita ulang lagi sampai benar-benar rata. Mungkin kalau misalkan menggunakan bubit yang akan lebih mudah ya pakai, tapi kalau misalkan itu ya mending kita kerjakan sendiri aja seperti ini. Nah, kita lihat di sini ini sudah mulai agak merata, tapi memang di sini tepak-tepaknya sudah mulai agak itu ya, mangkoknya kayak sudah mulai legok-legok. Tapi saya coba untuk amplas lagi seperti ini. Oke, dilanjut lagi ya Mas Bro ya. Setelah kita bersihkan, kita lihat di sini. Ya, tuh ya, setelah tadi udah diamplas seperti ini sampai kita cek di sana seperti itu ya. Sampai rata ya, yang tadinya itu legok-legok, dan ada yang putih, ada yang hitam, karena tidak rata dalam apa itu ya, jadi nepaknya tidak rata. Kalau sekarang udah kelihatan halus, kalau diraba seperti ini sudah kelihatan rata, jadi nggak ada legokannya. Oke, lanjutkan untuk
penggantian kampas gandanya ya. Mangkoknya sudah oke. Oke, di sini kita lihat dulu seperti ini. Yang tadinya kalau kita cek di sini ini tidak rata ya. Nanti kalau kita pasang yang baru bagaimana ya. Nah, kalau digeser seperti ini kan rapat seperti ini. Emang seharusnya kayak gini. Kalau dilepas, nah ini akan terjadi rongga ya. Yang tadinya di sini terkena ini karena tidak rata. Nanti kalau sudah dipasang baru, ini akan lebih rapat posisinya. Jadi antara plat dari kampas sepatu kampasnya sama kampasnya ini rata. Jadi enggak ngeronggong alias enggak rongga seperti ini. Oke, dilanjut pasang. Oke, di sini ada kampasnya ya, kita lihat dulu. Ya, punya Mio ya. Seperti ini, kita buka dulu barangnya. Oke, di sini tadi untuk penjelasan yang di sini kenapa kok bisa miring ya, bisa miring-miring ya. Di sini kalau kita misalkan kita geser seperti ini akan rapat karena di sini pengaruh lubang yang di bagian di sini pada kampas gandanya itu sudah longgar alias aus. Jadi tidak lurus posisinya karena longgar, ini akan jadi miring. Ini bentuk aslinya ya Mas Bro, yang masih utuh dan masih baru. Oke, kita lihat dan kita bongkar dulu seperti ini. Oke, kita buka dulu. Kampas gandanya dan kita ganti ya Mas Bro ya. Kita lepas dulu, hati-hati ya untuk para pemula pada waktu melepaskannya. Kita pegang dulu kampas gandanya seperti ini ya, dan kita tahan. Soalnya nanti kalau misalkan tidak ditahan, ini akan mencelat. Nah tuh nanti kalau nggak ditahan ini kan bisa terbang, kena jidat, bahaya. Seperti ini akhirnya. Kita sama ngecek di bagian di sini. Kalau misalkan kotor kita bersihkan dulu ya Mas Bro ya. Seperti ini. Bersihkan sampai bersih. Kalau bisa dibasahin pakai bensin, dilapkan seperti ini. Lalu kita cek di bagian ininya, pergerakannya ada spelling yang berlebihan enggak ya. Kalau masih agak sepan untuk posisi alurnya berarti masih bagus. Oke, dilanjut lagi. Di sini posisinya kita lihat yang tadi miring-miring. Nah ini Mas Bro nih ya, ini yang tadi dikatakan itu kok tidak rapat. Nah yang seharusnya ada jarak seperti ini, tapi ini kalau kita lepas ini akan longgar seperti ini. Oke, dilepas dulu ya Mas Bro ya, kantinya dulu kita buka dulu. Ambil alat, bisa pakai obeng, bisa pakai tang seperti ini. Kita buka satu persatu ya untuk pernya seperti ini. Nah, kita buka sini pernya, kita lepas saja biar mudah seperti ini. Nah, kita langsung lihat dulu di sini lagi ya. Tadi kenapa kok bisa geser-geser? Nah, setelah dilepas pernya ini akan lebih ketara. Nah seperti ini tuh. Nah seperti ini, gojlak. Kita
mekarkan aja seperti ini. Nah di sini bagian kampas gandanya, pada bagian lubangnya di sini ini sudah kocak no ya bro ya. Nih seharusnya ini sepan, nggak ada goyangan seperti ini tuh ya. Di sini juga kita cek. Oh, tak kira hilang, ini enggak ya, kancingnya masih ada juga, ringnya masih ada. Kita lepas dulu. Cara melepasnya seperti ini, dicongkel saja ya, ditahan pakai tangan ya, jari, jadi enggak lepas, enggak mencelat. Kita kumpulkan, kita lepas satu seperti ini. Nah, kita lihat posisinya sudah jauh berbeda ya Mas Bro ya, itu ya lubangnya ya. Yang aslinya yang baru ini seperti ini, masih kelihatan bulat persis, dan di sini sudah oval-oval dan akan kelihatan kayak sudah longgar, kayak lonjong gitu ya. Itu ya, kita samakan di sini. Tuh ya, tuh. Oke, ini yang menyebabkan posisi kampas gandanya jadi miring. Kalau kita posisi lihat ini seperti ini, tuh ya. Di sini agak tebal, di sini sudah habis. Terus yang tadi yang sempat nyampe kena di bagian, nah ini di bagian sepatunya, ini kena bagian mangkoknya. Di sini ini kena karena posisinya tidak stabil seperti ini, jadi goyang-goyang. Oke, kita pas dulu, OP-nya terlalu besar. Bentar. Kita ambilkan obengnya agak kecilan seperti ini, posisinya kita masukkan ke sana nih. Kalau sudah kena jatuh. Nah seperti ini kancingnya, ini bentuk kancing nya. Kita taruh lagi di bagian sana, kumpulkan jangan sampai hilang ya. Ini juga sama tuh, sudah gojlek, dan kita lepaskan satu lagi seperti ini. Ya, itu ya, sudah terlepas. Oke, di sini tampak di bagian langsung di sepatu kampas gandanya. Nah sebelum pemasangan, di sini kita kasih fade dulu ya. Jadi kebanyakan karena sudah lama tanpa ada perawatan di bagian dalamnya, ini akan terjadi kering dan sehingga terjadi aus. Karena di sini besi, sedangkan di sini itu aluminium ya Mas Bro. Jadi nanti ini akan lebih cepat tergerus ya daripada besinya. Tentunya kalah ya aluminium sama besi. Oke, kita lihat di sini untuk percobaan masuk. Nah, setelah kita masukkan di sini, karena baru, ini tentunya span. Tuh, lihat, tuh ya, nggak ada spelling, ini rata. Kita goyang-goyang juga tidak itu ya. Tuh kita dorong juga nggak ada rongga di sini. Oke, langsung kita pasang-pasang. Oke ya. Dan di sini setelah dipasang, kita lihat dulu di sini untuk bagian yang tadi pada bagian awal itu sebelum diganti yang baru, di sini posisinya ada spasinya ya Mas Bro ya.
jadi renggang gitulah ya. Kalau sekarang baru di sini sudah posisinya rata sama, di sini sudah sama semuanya, jadi sudah oke banget ya. Di sini sudah tebal kampasnya. Oke, kita lihat di sini untuk bagian mangkoknya juga sudah oke ya, sudah mulus itu ya, sudah tidak ada lubang-lubang lagi. Kita cek di sini. Jadi untuk bagian posisi kampas ya di sana itu jaraknya sekarang sudah lebih dekat tuh ya. Kita lihat dari 3 sisinya di sini itu sudah kelihatan dekat. Jadi otomatis nanti ini akan lebih respon ya tenaganya. Jadi untuk pada waktu mekar itu akan lebih cepat. Oke, di sini setelah dipasang-pasang seperti ini, nanti kita pasang dan kita coba. Dan sebelumnya kita bersihkan dulu semuanya ya. Jadi untuk ini dibersihkan, jangan sampai ada fat ataupun oli yang terdapat di bagian jalur-jalur fan belnya ya, di bagian puli bagian depan atau belakang. Nanti akan tentunya lebih baik ya tenaganya daripada yang tadinya, karena pada bagian awalnya itu di sini rasanya itu kayak slip gitu ya. Jadi pada waktu kita gas itu tenaganya telat. Terus yang satunya lagi kendalanya itu pada waktu di player pada waktu awalan itu kayak mendadak itu, ini akan bunyi tek 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 ya, tek tek di bagian awalnya. Itu tadi kampas gandanya di sini kena di bagian mangkoknya. Oke, itu aja Mas Bro ya. Nanti tinggal pemasangan supaya durasinya tidak terlalu banyak dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi nanti kalau misalkan pasang sendiri sudah bisa. Oke, terima kasih. Salam kupak oli dari Rizky Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.